Sumpah gue banting meja ya. Sebagai food lover, gue melihat ini nggak ada lover gitu ya. Kayak sedih gitu. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Hari ini kita akan review resto lagi. Ini mengagetkan ya. Karena ternyata KFC sama Awe mengeluarkan stick. Gila, berani nggak tuh ngeluarin stick loh. Kayaknya sticknya tuh tipe yang crispy ya. Aku belum lihat sama sekali sih ya. Tapi dari bentukannya kita cek dulu ya. Yang indah, oh chicken stick gitu. Jadi maksudnya ayam digepengin. Kirain stick daging. Gue baru mau bilang, lah ini apa ya lagi? Oh kalau Awe stick daging. Ayamnya mah ayam goreng biasa. Coba kita cek. Iya mam. Ini mah bukan stick kali. Ini mah beef patty. Kayak dalamnya burger. Wah prank abis ya. Ntar kita cobain ya tapi. Muka gue setelah melihat sticknya Awe ini jadiin meme. Mukaku setelah lihat sticknya Awe. Walaupun ternyata ini nggak bisa terlalu di-compare karena yang satu daging, yang satu ayam. Tapi kita akan review jujur aja buat sebuah menu nih enak atau enggak gitu ya. Sebelumnya aku mau curcol dulu ke kalian. Siapa tahu di sini ada yang nggak nge-follow Instagram aku kan. Jadi kemarin tuh kalau kalian nge-follow Instagram aku pasti tahu story-story marah-marah aku terhadap tukang di rumah aku ya. Jadi aku tuh mesen furniture, terus si pihak interiornya ini ya janjiin ke aku, Kak ini selesainya 2 hari pemasangannya. Jadi katanya mereka mau datang tanggal 2 sampai tanggal 4 doang di rumah aku. Ya udahlah, sekalian liburan, aku pesen apartemen via Traveloka selama 4 hari. Ya, totalnya setelah 4 hari, tukang yang di rumah ngomong, oh Bu masih jauh nih, belum selesai, kita butuh 3 hari lagi katanya. Ya sudah, oh gitu ya. Book lagi lah aku apartemen di Traveloka. Jadi 7 hari. Ya, setelah 7 hari, aku di apartemen. Untung apartemennya bagus dan murah karena ngebuknya di via Traveloka. Ini bukan iklan ya, tapi kayak ini cerita Anes ini cerita Anes review ya. Ini Anes nih guys. Ini kisah nyata. Setelah 7 hari, gue balik dong ke rumah, gue udah gak sanggup kan, kayak kembalikan rumah gue. Itu tukang lagi tidurannya di lantai berceceran dengan belum ada yang jadi. Gimana gue gak murka. Herannya dia minta izin lagi berapa hari? 7 hari lagi. Karena gue udah gak kuat, gue kayak stop. Jangan hancurkan hidup saya, pulang. Karena gue suruh dulu tukangnya pulang. Selama 1 minggu aku kasih mereka waktu buat nyelesain di workshopnya mereka dulu. Nanti minggu depannya balik lagi ke rumah aku. Aku bilang gitu, aku cuman kasih waktu 2 malam lagi setelah itu. Gitulah intinya ribet lah ya. Herannya pas udah seminggu berikutnya mereka balik lagi, masih kurang lagi waktunya. Jadi aku spend almost 14 hari di apartemen. Kebayang gak guys? Dengan aku jadwal syuting udah mepet banget. Eranya aku udah pusing ya. Keluar modalnya juga untungnya aku bener-bener ngambil promo di Traveloka. Jadi aku nginep kayak 14 hari jadi tidak semahal itu. Kebayang gak kalau tidak dapat promo di Traveloka, aku mesti mengeluarkan duit di hotel lebih mahal dari furniture yang aku bayar. Siapa yang punya pengalaman kayak gini? Angkat tangan, saya. Ya, tapi siapa yang punya pengalaman menyenangkan menginap karena booking Traveloka? Saya juga. Jadi sekarang kita lihat positifnya, mari kita bahas Traveloka aja bukan tukangnya ya. Jadi, kalau kalian lagi mau liburan atau lagi dikerjain tukang, mau nginep ya kayak aku gitu, please lah harus banget ngebooknya di Traveloka. Jadi yang pastinya kalian kalau mau nginepnya makin seru nih di villa, di glamping, di hotel, pastinya booknya di Traveloka Holiday Stay. Caranya gimana nih? Gampang. Kalian tinggal buka aja aplikasi Traveloka, terus klik Traveloka Holiday Stays dan tinggal tulis nama destinasi atau tempat yang kalian ingin tuju. Tinggal pilih tanggal dan booking deh. Gampang kan? Nah, terus juga aku mau kasih tau ada yang baru nih di Traveloka. Sekarang kalian bisa langsung ngubungin nih tempat yang kalian ingin inapi via Traveloka melalui fitur chat pengelola. Jadi makin gampang kan? Nah, untuk memastikan kalian nginep dengan nyaman, Traveloka memudahkan semua pengguna untuk mengidentifikasi semua akomodasi yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman,
untuk tamu dan juga karyawan hotelnya dengan clean accommodation. Jadi kita juga harus jadi smart dan responsible juga sebagai traveler ya. Kayak aku kemarin pas nginep di apartemen, aku juga sambil menjaga prokes di sana. Dan aku lihat yang ada icon clean accommodationnya di Traveloka. Jadi aku milih juga nggak sembarang apartemen dan aku ngerasa nyaman banget karena memang kebersihan di tempat yang aku nginep itu terjaga banget. Nah, karena kan kita kan kalau mau nginep kadang kan susah juga ya. Kalau mau harus ngecek dulu atau gimana. Jadi kita lihat aja yang penting ada clean accommodation di Traveloka, kalian bisa book di situ. Dan harganya pasti lebih banyak promo dan lebih murah. Jadi kalau lagi mau ngebook hotel, inget nih, apartemen, hotel, glamping, resort pastinya di Traveloka. Jadi ingat ya, kita harus jadi smart staycation. Nginep makin seru di glamping, resort, villa, dan hotel bersama Traveloka Holiday Stay. Sekarang kita langsung lanjut ke KFC dan Awe-nya. Kita langsung mulai aja reviewnya. Pertama aku akan review yang KFC dulu karena jujur kalau dari bentukannya aku lebih ke trigger makan yang KFC ya. Kayak lebih menjanjikan. Nih ayamnya. Sebenarnya tepungnya kayak mirip tepung crispy-nya KFC. Jadi tau nggak, dia tuh mengingatkan kita jadi kayak KFC yang mahal itu. Kayak KFC by Nature gitu lah tuh bentukannya juga kan. Iya tahu. Tuh kan ada kayak slow-nya juga nih. Kayaknya sih enak, kita cobain sausnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lagi, gue suka lagi. Jadi sausnya gravy. Gravy sauce yang kayak dari daging gitu, tapi ada ladanya. Jadi kayak mix antara saus lada hitam sama saus gravy. Ngerti nggak? Kita akan cobain mashed potato-nya dulu ya. Hambar. Rasanya bener-bener kayak kentang rebus tanpa seasoning apapun. Even garam pun gak dikasih. Gue sekarang ngerti maksudnya dia kayaknya ya. Maksudnya tuh dia makannya kayak gini. Kayaknya gitu. Tapi menurut gue ini masukan untuk KFC ya. Walaupun maksud dari menunya adalah makan mashed potato-nya pakai gravy, tetap yang namanya mashed potato-nya harus di seasoning. Karena gak semua orang akan makan gravy-nya satu. Karena menurut aku, tekstur dari mashed potato-nya tuh udah oke banget, udah lembut. Emang bukan yang kayak creamy, ada heavy cream, ada kejunya. Cuma sebenarnya udah lembut, tapi untuk seasoning wajib tetap dikasih seasoning. Ini masukan banget buat KFC. Enak. Kita kasih coleslaw ya. Enak. Nah ini coleslaw-nya juga enak, saladnya. Mirip banget sama punyanya KFC by Nature, cuman dia dipotongnya, dicopnya lebih kecil-kecil. Jadi kayak wortelnya, slownya dipotong tuh lebih kecil, jadi lebih saladnya lebih kayak kecil-kecil lah. Tapi untuk rasa bumbunya sama rasa overall mirip banget sama yang punya KFC by Nature, cuman lebih fresh sedikit yang KFC by Nature. Rasanya enak, ada rasa asin, asam sedikit ya udah kayak ciri khas coleslaw aja. Untuk gravy-nya juga menurut aku udah enak banget untuk standar sebuah fast food. Ini gravy-nya mirip kayak gravy restoran, ngerti nggak? Kita cobain steaknya ya. Bismillah. Ya udah. Chicken sticknya udah bener-bener kayak ayam KFC aja. Ayam KFC yang dada tapi tulangnya dihilangin. Cuman dia lebih ke spicy ya kulitnya. Kalian bisa lihat sendiri dari sininya aja. Merah banget kan? Banyak kayak butiran-butiran cabenya. Kalau di mix jadi satu kayak gini enak. Sebenarnya marketingnya sih pinter. Mereka sebenarnya nggak terlalu mengeluarkan inovasi yang terlalu gimana. Mereka hanya nambahin mashed potato sama coleslaw sama gravy di menu mereka. Cuman oke kok buat orang-orang yang bosen makan KFC pakai nasi, pengen try something new. Menurut aku saus gravy-nya tuh enak. Harganya? Harganya itu 33.500 kan. Oh berarti worth it, murah. Worth to try. Masukannya buat KFC cuma satu. Please mashed potato-nya dikasih seasoning, please. No. Kalau tawar begini. Kalau misalnya mashed potato-nya dikasih seasoning, aku kasih rating 8,5. Ya kalau mashed potato-nya nggak dikasih seasoning, aku kasih rating 8. Oke? Ya lumayan sukses ya menunya. Congrats KFC. Lanjut kita akan cobain yang Awe. Bumbunya dulu, kita akan tes ya bumbu KFC sama Awe. Dapat mushroomnya 3 ya. Kalau KFC kan lebih ke gravy dan lada hitam.
Kalau dia tuh lebih kayak ke gravy dan mushroom. Cair banget teksturnya. Mushroomnya 3 biji lembaran kecil. Kayak sedih banget gue. Dagingnya kayak permukaan bulan gitu ya. Maafin banget Awe, tapi ini mengecewakan sih jujur. I love Awe chicken, tapi ini mengecewakan banget. Sebagai food lover, gue melihat ini gak ada lover gitu ya. Kayak sedih gitu. Kita coba ya. Mari kita try. First of all, ini minced beef patty, beef isinya burger. 2, kenapa gak dibikin secara matang gitu loh, maksud gue. Ini bener-bener gak ada flavoring sama sekali. Gak ada aku review bohong. Kalau sampai seorang aku aja udah bilang sampai kayak gini, itu berarti separah itu. Karena aku juga ngomong kayak gini nih, gak bisa seenaknya juga. Karena Awe itu kan juga brand besar ya, maksudnya. Tapi kayak gini aku harus belain orang yang ngeluarin duit. Ini keterlaluan sih menurut aku. This is not a steak, please. Ini benar-benar dry dan gak ada rasanya. Harganya dulu. Sumpah gue banting meja ya. Gue banting meja, yuk ayo banting meja nih gue. Kalau sampai di atas 35.000 gue banting meja. Double steak and fries. Maaf banget kak harganya. 45.000. Dari saus, dari tekstur, dari pricing, gue nggak bisa nemu hal positifnya sama sekali. Mohon maaf banget untuk Awe. Root beer-nya enak, ayam gorengnya bumbunya perfect. Nasinya enak, kentang goreng yang circle fries-nya seenak itu. Jangan ngeluarin menu asal, dear perusahaan-perusahaan besar. Jangan ngeluarin menu yang bisa cuman marketing gitu doang loh. Maksud gue lo harus bisa bertanggung jawab sama menu yang lo keluarin. Kalian beli aja deh stick Awe-nya. Buat yang punya uang lebih yang ngerasa ngeluarin 45.000 gak berat, kalian beli cuma buat aku mau tahu aja. Kalau menurut kalian gimana? Ya seenggaknya kalau masukan untuk Awe 1, dagingnya you have to change. You have to change. Ini daging nggak bisa daging kayak gini. 2, sausnya 1 porsi nggak bisa segini. Mohon maaf banget. Lo jual minimal se-KFC ini baru make sense buat orang kalau menurut aku ya. Dan seasoning, tolong diperbaiki seasoning. Ini bener-bener hambar. Dah itu bener-bener banyak banget masukannya. Jujur aku sekecewa itu karena aku gak nyangka sama sekali. Yaudah itu dia review kita kali ini. Mohon maaf banget untuk Awe. Tapi aku harus sampein ini di YouTube aku karena aku merasa aku beban moral ya. Gak tau kenapa gue merasa kalau yang kayak gini-gini gue gak sampein. Jujur tuh gue beban moral. Jujur aku kecewa banget. Semoga Awe-nya nonton dan dijadikan masukan ya. Dan dijadikan new flavor aja. Abis ini kalau emang masih launching yang sama ya semoga ada sedikit perbaikan rasa sih. Untuk KFC ini enak, kalian kalau mau coba boleh banget. Paling mashed potato-nya aja kasih seasoning karena walaupun sausnya asin, kadang nggak semua orang makan mashed potato-nya langsung pakai gravy-nya, gitu aja sih. Ya itu dia video ini, semoga masukannya diterima. Jujur ya aku agak lebay yang kali ini karena aku bener-bener sekaget itu karena jujur lumayan salah satu yang terparah yang pernah aku review sih. Dan kalau kalian lagi punya masalah, mau keluar rumah, mau liburan, mau suntuk, jangan lupa ya untuk bookingnya di Traveloka dulu. Thank you for watching, I'll see you on my next one. Don't forget to subscribe dan komen di bawah aku review makanan apa lagi. Bye!